Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI mendorong penguatan diplomasi parlemen sebagai upaya memperkuat dan meningkatkan kerjasama Indonesia dengan berbagai negara. Komisi 8 DPR RI mendorong Kementerian Agama untuk mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk pendidikan Islam, khususnya untuk dana bantuan operasional madrasah dan pesantren, sehingga dapat terus berjalan dan terpenuhi segala kebutuhan siswa dan tenaga pengajarnya. Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Tentunya Anda berjumpa bersama kami dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Suara Parlemen. Bersama saya Yusra Hayati dan rekan saya. Saya Bini Nugroho. Pagi hari ini juga harus tetap semangat ya, semangatnya harus banyak banget. Dan kalaupun misalnya juga masuk akhir tahun, hati-hati apabila nanti masuk bulan Desember Anda sudah punya banyak rencana, yaitu di akhir tahun untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Karena untuk masalah masa pandemi ini belum tahu sampai kapan ini berakhir. Jadi jangan lupa selalu mencuci tangan, menjaga jarak, begitupun juga menggunakan masker dimanapun Anda berada. Penting ya? Penting selalu banget. mengingatkan untuk melaksanakan protokol kesehatan. Walaupun banyak rencana di akhir tahun, misalnya pemerintah merencanakan untuk tetap ada libur bersama, misalnya atau cuti bersama. Artinya klaster-klaster baru terkait dengan tempat wisata-wisata terutama ini juga menjadi perhatian penting karena memang hingga saat ini belum ada vaksin yang turun dari pemerintah. Masih dikaji lagi, uji klinisnya masih. Jadi agak sedikit menunggu lagi. Padahal sebenarnya kan juga masyarakat juga sudah menunggu ya untuk misalnya di akhir tahun itu kapan ya bisa divaksin, kapan ya bisa divaksin. Karena kan semoga dengan vaksin ini kan bisa menekan angka tertularnya virus COVID-19. Tapi juga secara pribadi juga memberikan reward untuk DKI Jakarta yang biasanya seharinya ini bisa di atas 1.000, sekarang udah di bawah 1.000 loh. Kurang lebih penambahan setiap harinya 500 sampai 600 penderita yang terpapar virus COVID-19. Ini berarti kesadaran masyarakat sudah semakin bertambah. Terus tingkatkan terkait dengan kesadaran kesehatan, melaksanakan protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, menjaga jarak, ataupun menggunakan masker ini penting dimanapun Anda berada. Benar. Dan mengawali pagi ini, saya akan berikan dulu 3 berita utama. Yang pertama terkait dengan aplikasi Sirekap harus optimal. Anggota Komisi 2 DPR RI mengapresiasi inisiatif KPU memanfaatkan aplikasi Sirekap pada Pilkada serentak 2020. Dan aplikasi diharapkan mampu menjamin akurasi data dalam penghitungan suara dan mempercepat perolehan rekapitulasi. Berikut berita selengkapnya. Anggota Komisi 2 DPR RI mengapresiasi inisiatif KPU memanfaatkan aplikasi Sirekap atau Pilkada Serentak 2020. Aplikasi diharapkan mampu menjamin akurasi data dalam menghitung suara dan mempercepat perolehan rekapitulasi. Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Mardani mengatakan KPU harus bisa memastikan aplikasi Sirekap dimanfaatkan dengan baik sehingga perlu adanya sosialisasi yang intensif pada seluruh pihak yang bertugas dalam penyelenggaraan Pilkada 2020, terutama saat proses penghitungan suara. Hal ini untuk mencegah adanya kesalahan dalam komunikasi atau miskomunikasi yang bisa menimbulkan konflik atau kegaduhan. Teman-teman peserta, baik pasangan calon ataupun partai, perwakilan partai di daerah khawatir karena dengan Sirekap mereka tidak punya C1 asli. Padahal kalau ada perselisihan C1 asli. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani menambahkan, penyelenggaraan pemilu pusat harus memastikan seluruh pihak yang bertugas dalam Pilkada Serentak 2020 benar-benar memahami dan siap dalam menggunakan aplikasi Sirekap, termasuk antisipasi terhadap kemungkinan terburuk, mengingat Pilkada Serentak 2020 diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19. Kelayakannya bukan cuma menyatakan siap, tapi kalau tidak layak, saya pikir kita perlu untuk evaluasi, menolak kalau perlu. Karena khawatir Pilkada ini jangan dianggap akan berjalan aman tanpa perselisihan, justru preparing for the worst. Nadia dan Temi, TVR Parlemen melaporkan.
Mardani mengatakan bahwa KPU harus bisa memastikan aplikasi Sirekap dimanfaatkan dengan baik sehingga perlu adanya sosialisasi yang intensif di seluruh pihak yang bertugas dalam penyelenggaraan Pilkada 2020, terutama saat proses penghitungan suara. Hal ini untuk mencegah adanya kesalahan dalam komunikasi atau miskomunikasi yang bisa menimbulkan konflik atau kegaduhan. Dan Mardani juga menambahkan penyelenggara pemilu pusat harus memastikan seluruh pihak yang bertugas dalam Pilkada serentak 2020 benar-benar memahami dan siap dalam menggunakan aplikasi Sirekap, termasuk antisipasi terhadap kemungkinan terburuk mengingat Pilkada serentak 2020 diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19. Semua akan lebih pada perhitungan suara ya, di saat memang ini pilkada serentak akan berlangsung bulan depan. Karena hitungannya paling cuma 2 atau 3 minggu mendatang, kita sudah siap-siap untuk ikut menyelenggarakan juga dengan semangat dan penuh sukacita di masa pandemi ini, yaitu adalah pilkada serentak tahun 2020. Cuma nanti perekapan suaranya ini benar nggak ya? Nah, ini yang harus dijaga untuk masalah keakuratan datanya. Ya, buat Anda yang daerahnya memang akan melaksanakan pilkada serentak 2020, gunakan hak pilih Anda dengan melaksanakan protokol kesehatan. Karena ada beberapa syarat untuk bisa Anda memberikan suara pada saat pencoblosan misalnya. Tapi masih dangdutan nggak? Nah, jangan ya, Jangan ya. jangan ikutin karena memang itu juga menjadi sanksi yang mungkin cukup berat jika Anda melanggar hal-hal pada saat mengikuti mungkin pasangan calon yang akan Anda pilih mungkin ya. Betul. Kemudian di berita kedua terkait dengan diplomasi parlemen perkuat Indonesia di tingkat global, Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI mendorong penguatan diplomasi parlemen sebagai upaya memperkuat dan meningkatkan kerjasama Indonesia dengan berbagai negara. Berikut berita selengkapnya. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI mendorong penguatan diplomasi parlemen sebagai upaya memperkuat dan meningkatkan kerjasama Indonesia dengan berbagai negara. Usai webinar BKSAP DPR RI di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Hafiz Thohir mengatakan, DPR RI memiliki peran strategis dalam memperkuat kerjasama bilateral Indonesia dengan berbagai negara. Dengan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif, hubungan bilateral Indonesia diharapkan terus meningkatkan manfaat terhadap perdagangan, investasi, dan penyediaan lapangan kerja baru di dalam negeri. Sedang bekerja untuk membangkitkan kembali kekuatan bahwa negara Indonesia ini sebetulnya punya nilai tawar yang cukup besar di mata dunia. Maka dari itu, ini harus kita arahkan supaya mendapatkan value added bagi bangsa kita. Sementara anggota BKSAP DPR RI Putri Komarudin menilai penguatan kerjasama bilateral Indonesia di sektor jasa keuangan dengan negara lain, salah satunya mengenai financial technology atau fintech, bertujuan melakukan analisis perbandingan masalah dan kebijakan serta mengakomodasi kepentingan masyarakat melalui undang-undang teknologi keuangan yang mengikuti perkembangan zaman. Jadi ketika di Dapil kita banyak menemukan permasalahan-permasalahan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang terjadi di luar negeri juga. Bagaimana penguatan sektor keuangan melalui teknologi keuangan atau fintech itu ternyata senada apa yang terjadi di sini dan permasalahan yang terjadi di luar negeri. Ajib dan Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Hafiz Thohir mengatakan bahwa DPR RI memiliki peran strategis dalam memperkuat kerjasama bilateral Indonesia dengan berbagai negara dengan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Hubungan bilateral Indonesia diharapkan mampu meningkatkan manfaat terhadap perdagangan, investasi, dan penyediaan lapangan kerja baru di dalam negeri. Sementara anggota BKSAP DPR RI Putri Komarudin menilai bahwa penguatan kerjasama bilateral Indonesia di sektor jasa keuangan dengan negara lain, salah satunya mengenai financial technology atau fintech, bertujuan melakukan analisis perbandingan masalah dan kebijakan serta mengakomodasi kepentingan masyarakat melalui undang-undang teknologi keuangan yang mengikuti perkembangan zaman. Ya betul, kalau yang namanya diplomasi ini kan menguntungkan kedua belah pihak, baik itu dari negara kita, dari Indonesia maupun negara lain. Nah, namanya juga untuk masalah penguatan memang harus dikuatkan, apalagi dengan kondisi masa pandemi ini butuh kerjasama yang kuat
di antara seluruh negara di dunia, ya nggak sih? Ya, mungkin kalau kita agak sedikit bisa bekerja sama, misalnya Amerika, kemarin Pak Joe Biden juga sudah terpilih menjadi Presiden Amerika menggantikan Pak Trump misalnya, ini menjadikan nilai positif jika hubungan Indonesia dengan Amerika lebih bisa mendapatkan keuntungan, harusnya begitu ya. Semoga saja ya. Ya, di berita ketiga terkait dengan Komisi 8 DPR RI dorong Kemenak prioritaskan anggaran pendidikan Islam. Komisi 8 DPR RI mendorong Kementerian Agama untuk mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk pendidikan Islam, khususnya untuk dana bantuan operasional madrasah dan pesantren sehingga dapat terus berjalan dan terpenuhi segala kebutuhan siswa dan tenaga pengajarnya. Berikut berita selengkapnya. Komisi 8 DPR RI mendorong Kementerian Agama untuk mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk pendidikan Islam, khususnya untuk dana bantuan operasional madrasah dan pesantren, sehingga dapat terus berjalan dan terpenuhi segala kebutuhan siswa dan tenaga pengajarnya. Ditemui seusai rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama di Gedung Nusantara 2 DPR RI Senayan, Jakarta, Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto menyampaikan, sesuai dengan keputusan rapat anggaran Kementerian Agama sebesar 66 triliun, sebagian besar harus dialokasikan untuk kebutuhan pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren. Ya, jadi kita memang minta biaya operasional, kemudian sarana dan prasarana dari madrasah dan pondok pesantren itu harus menjadi perhatian khusus dari Kementerian Agama, lebih-lebih pondok pesantren. Karena itu amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 di mana Anggota Komisi 8 DPR RI Samsuniang menambahkan Komisi 8 DPR RI mengapresiasi Kementerian Agama yang sudah tidak lagi melakukan pemotongan anggaran untuk biaya operasional madrasah dan juga memberikan anggaran untuk pesantren sesuai dengan Undang-Undang Kepesantrenan sehingga segala kebutuhan dan infrastrukturnya dapat terpenuhi khususnya di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Inilah hal yang menggembirakan kepada kita semua, terutama para pembina pesantren di seluruh negeri kita ini yang selama ini nggak pernah dapat bantuan. Baru-baru ini pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengkucurkan dana 2,3 triliun. Ferdian dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto menyampaikan bahwa sesuai dengan keputusan rapat anggaran Kementerian Agama sebesar 66 triliun, sebagian besarnya khusus dialokasikan untuk kebutuhan pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren. Dan anggota Komisi 8 Samsu Niang juga menambahkan Komisi 8 mengapresiasi sementara Kementerian Agama yang sudah tidak lagi melakukan pemotongan anggaran untuk biaya operasional madrasah dan juga memberikan anggaran untuk pesantren sesuai dengan Undang-Undang Kepesantrenan sehingga segala kebutuhan dan infrastrukturnya dapat terpenuhi khususnya di masa pandemi COVID-19. Sepertinya sudah jelas ya untuk masalah bantuan operasional baik itu untuk madrasah begitupun juga untuk pesantren Indonesia, setidaknya ini dikerucutkan dalam pendidikan Islam Indonesia dan sudah dialokasikan. Jadi kalau misalnya dikatakan anggaran yang nggak ada, ya sudah ada, udah jelas. Sudah ada. Dikatakan oleh Ketua Komisi 8 DPR RI. Pak Samsu tadi mengatakan bahwa bagus. Kalau kemarin kan ada isu beberapa di Kementerian Agama ada pemotongan. Ini sudah diralat mungkin ya, tidak ada lagi. Anggarannya udah ada kok dipotong. Itu dia. Jangan sampai nanti dengan dalih ada pemotongan kembali sehingga bantuan operasional untuk pesantren begitupun juga madrasah jadi terhambat ya. Dan pemirsa, setelah ini kami akan jeda terlebih dahulu. 3 informasi sudah kami berikan ke hadapan Anda mengawali Suara Parlemen edisi pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar.
Pada pagi hari ini pemirsa sudah kami siapkan 2 surat kabar yang terbit, diantaranya yaitu mungkin akankah berkaitan dengan bencana alam yang terjadi ataupun misalnya juga efek yang kira-kira akan terjadi diakibatkan misalnya erupsi ataupun juga Gunung Merapinya sedang aktif. Ya. Itu nggak yang dibahas atau bukan? Kayaknya sih sepertinya bukan. Headline-nya mungkin agak berbeda. Soalnya ya. gambarnya kalau misalnya kita lihat di Harian Kompas seperti itu loh. Ini ada Candi Borobudurnya, tapi sebenarnya bukan itu yang akan kita kasih pemirsa pada pagi hari ini. Dan apa saja yang akan kami hadirkan? Kami masuk dalam headline surat kabar pemirsa. Harian Kompas pada pagi hari ini mengangkat perkuat aturan laporan dana kampanye dalam 4 gelombang pemilihan kepala daerah serentak di tanah air. Pelaporan dana kampanye masih sekedar menjadi formalitas tanpa perbaikan mekanisme pelaporan dan pemberian kewenangan investigatif dan pengawas pemilihan, maka pelaporan dana kampanye tidak akan menjadi sarana yang efektif untuk mencegah politik uang atau korupsi politik. Nih ya, di sini dituliskan juga tanpa penguatan regulasi untuk memaksa kandidat melaporkan dana kampanye secara benar, pelaporan itu hanya menjadi formalitas yang seperti yang terjadi saat ini. Dan laporan seperti itu ini tidak akan efektif mencegah korupsi. Nah jelas ya, jadi kalaupun misalnya masalah pelaporan untuk masalah aturan laporan dana kampanye ini harus jelas. Diperkuat lagi kewenangannya, investigasinya nggak ada, gimana orang mau menyelidiki ada penyelewengan atau tidak. Benar. Ini harusnya memang diperkuat, jangan hanya sebatas ya tulisan-tulisan aja. Tapi itu dia, akhirnya makanya takutnya dikhawatirkan jadinya hanya sekedar formalitas saja. Di Koran Tempo pada pagi hari ini mengangkat budget jumbo vaksinasi. Pemerintah mencadangkan dana sebesar 29,23 triliun untuk program vaksinasi dan perlindungan sosial pada 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa dana ini bersumber dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Silpa 2020. Pemerintah berbagai beban untuk Bank Indonesia untuk membiayai belanja negara pada 2020 dan pembiayaan dilakukan melalui pembelian surat berharga negara tanpa lelang oleh Bank Indonesia dengan bunga 0%. Iya, kalau dipikir-pikir kan misalnya nih ya, dengan kondisi jumlah yang begitu besar hampir 22 triliun rupiah. Nah nanti juga ini sudah memang disiapkan vaksinasi untuk 160 juta penduduk Indonesia. Dan memang ini masyarakat juga ada satu hal yang memang masih mengkhawatirkan ataupun masih bikin masyarakat ragu ataupun resah mengenai misalnya kondisi apa efek yang terjadi pada saat dilakukan vaksinasi. Atau benar nggak sih akan dilakukan vaksinasi misalnya paling cepat di akhir tahun ini ataupun paling cepat lagi di awal tahun depan. Tapi yang menjadi perhatian penting, mudah-mudahan budget yang cukup besar ini, harga vaksin kalau misalnya kita dengar beberapa isu atau informasi bahwa harganya di kisaran 200 hingga 300 ribu rupiah, ini mudah-mudahan juga bisa ditekan lagi dengan biaya yang cukup besar tadi, mungkin di bawah 50 ribu, mungkin jadi masyarakat bisa menjangkau harga segitu ya. Yakin ya. Beberapa negara masih begitu loh. Ya, tapi kan kalaupun misalnya juga memang untuk biaya yang akan dikeluarkan untuk bisa mendapatkan vaksin, setidaknya juga untuk bisa ada win-win solution. Jadi setidaknya masyarakat juga tidak terlalu ragu dengan kondisi yang ada, tapi masyarakat juga bisa mendapatkan fasilitas vaksin tersebut. Walaupun juga mungkin prioritas pertama adalah nanti tenaga medis terlebih dahulu. Tenaga medis penting banget. Mudah-mudahan ya di awal tahun atau di akhir tahun ini sudah bisa hadir vaksin yang kita tunggu-tunggu agar keadaan bisa lebih normal lagi. Kita juga tidak was-was lagi dan ekonomi mungkin bisa bergerak atau merangkak naik lagi. Amin, amin. Itu doa kita semua ya. Dan pemirsa, detailnya ini tadi ada di Koran Tempo, begitupun juga di Harian Kompas yang terbit pada pagi hari ini, Jumat 13 November tahun 2020. Kami jeda kembali, jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen.
Tanggal 9 Desember mendatang pemirsa, tepatnya di akhir tahun ini juga, bahwa nantinya juga Pilkada serentak tahun 2020 yang akan dilaksanakan di beberapa kota, wilayah, ataupun juga sampai kepada kabupaten akan segera dilakukan. Nah, kalaupun misalnya juga saat ini memang masih dalam masa kampanye, tidakkah kita khawatir bahwa akan ada klaster baru di saat juga menghadapi Pilkada serentak tahun ini? Ya, kurang dari 1 bulan ya pelaksanaan Pilkada. Kalau sekarang misalnya 13 November, nanti kita akan melakukan pemilihan suara atau Pilkada serentak di tanggal 9 Desember. Nih menjadi hal yang perlu diwaspadai, diawasi benar dan dilaksanakan juga benar bagaimana pelaksanaan terutama masa kampanye, terutama pengumpulan massa dan bagaimana bisa melaksanakan kampanye-kampanye yang memang memungkinkan mungkin masalah penumpukan massa ini penting banget. Penumpukan massa, sepertinya juga memang ada beberapa daerah juga yang ataupun pulau yang memang banyak mengadakan ataupun menyelenggarakan Pilkada serentak. Misalnya kita bisa lihat loh, kalau untuk masalah di Pulau Jawa saja, Jawa Tengah saja semakin bertambah untuk masalah penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, khawatirnya memang kan banyak juga di daerah tersebut ataupun di provinsi tersebut ini juga akan dilaksanakan Pilkada serentak. Tapi pemirsa setuju nggak dengan kita semua di sini bahwa kita semua harus perlu waspada masalah klaster baru yang diakibatkan dari Pilkada serentak tahun 2020. Kami akan bahasnya lebih lanjut, kami berikan dulu informasi lengkapnya dalam tajuk Suara Parlemen berikut ini. Jangan jadikan Pilkada klaster baru COVID-19. Selama 40 hari masa kampanye pemilihan kepala daerah serentak 2020, terdapat peningkatan jumlah pelanggaran protokol kesehatan, yaitu sebanyak 1.315 kali pelanggaran. Oleh karena itu, Bawaslu harus berani memberikan sanksi tegas kepada seluruh pihak yang masih melanggar protokol kesehatan dalam penyelenggaraan tahapan Pilkada serentak 2020. Mulai dari sanksi berupa teguran tertulis, hingga sanksi penghentian kegiatan kampanye hingga diskualifikasi. Sehingga pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 berkomitmen untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. KPU dan Bawaslu harus mampu memaksimalkan kinerja dalam upaya menegakkan protokol kesehatan dalam Pilkada serentak 2020. Sehingga penularan COVID-19 dapat diminimalisir atau dicegah secara maksimal. Jangan sampai Pilkada jadi klaster baru penularan COVID-19. DPR mendorong KPU dan Bawaslu meminta calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah untuk memprioritaskan kampanye dilakukan secara daring, serta memastikan apabila terdapat kegiatan kampanye konvensional atau tatap muka, agar dilakukan sesuai protokol kesehatan dengan pertemuan dan kegiatan dengan jumlah massa yang terbatas. Terdapat meningkatkan jumlah pelanggaran protokol kesehatan, yaitu menjadi sebanyak 1.315 kali pelanggaran. Bawaslu harus berani memberikan sanksi tegas kepada seluruh pihak yang masih melanggar protokol kesehatan dalam penyelenggaraan tahapan Pilkada serentak 2020. Dari mulai sanksi berupa teguran tertulis hingga sanksi penghentian kegiatan kampanye, sehingga diskualifikasi sehingga pihak yang terlibat dapat dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 berkomitmen untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, pelaksanaan protes Pilkada serentak tahun 2020, Badan Pengawas Negara atau BKN menyebutkan ada 362 aparatur sipil negara atau ASN telah dijatuhkan sanksi karena telah melanggar netralitas pada Pilkada serentak tahun 2020 per 5 November 2020. Putusan ASN itu ditindaklanjuti oleh pejabat pembina pegawai atau PPK.
Banyak sekali ya untuk jumlah ratusan ASN ini ternyata diragukan untuk masalah netralitasnya. Dan kalaupun misalnya untuk masalah kembali lagi pelanggaran protokol kesehatan yang sudah diberlakukan ini jumlahnya banyak sekali. Sampai juga di awal bulan November tahun 2020 tercatat hampir 1.500 kasus yang memang sudah masuk ataupun sekitar 1.300-an yang memang sudah dinyatakan untuk bahwa kampanye ini melanggar dari protokol kesehatan. Banyak sekali ya kasusnya. Banyak. Tapi kalau bicara masalah ASN ataupun aparat-aparat yang dikenakan sanksi menjadi tidak berimbang ya kalau kita melihat ya. Padahal kan mereka tujuannya untuk mendukung mungkin ya memang ini tidak bagus atau melanggar peraturan. Tapi kenapa tidak di ujungnya ini kan semuanya karena calonnya misalnya. Kenapa nggak ada ujungnya misalnya dikeluarkan atau disanksi tegas atau tidak boleh mengikuti pilkada dalam pemilihan ini. Ini menjadi hal yang masyarakat mengatakan kenapa nggak calonnya juga itu dia. Diberikan sanksi tegas. Tadi kan juga sudah ada juga yang mengatakan bahwa kenapa ya tidak ada misalnya sanksi ataupun teguran tertulis terlebih dahulu misalnya sampai pada ke titik misalnya penghentian kampanye dari calon tersebut. Nah, kalaupun misalnya sudah parah, nah jangan-jangan sampai misalnya juga bisa, jangan sampai sih, tapi kalau misalnya memang harus didiskualifikasi, nah ini kan juga menjadi salah satu teguran keras. Karena kalau misalnya memang hanya teguran tertulis secara terus-menerus, ya tidak akan membuat efek jerah apa-apa. Iya, pasti akan terus dilaksanakan, terutama money politik ini juga terjadi. Ini banyak menjadi hal terutama misalnya calon ini incumbent, karena mereka masih punya peluang untuk bisa mengerahkan bawahannya untuk mendukung pada pencalonan berikutnya. Ini juga masih hal yang masih riskan juga dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Ya, karena dilema sekali ya untuk mengatasnamakan misalnya protokol kesehatan tapi tidak dilakukan. Kan jadi juga nanti dikhawatirkan juga terlihat kepentingan pribadinya seperti ini pada saat misalnya seseorang mencalonkan diri pada Pilkada serentak tahun 2020 tanpa misalnya juga melihat dari sisi kesehatan yang memang saat ini kampanye dilakukan di masa pandemi. Akankah juga memang kesadaran dari para calon yang akan berlaga di Pilkada serentak ini juga bisa memikirkan rakyat banyak pada saat misalnya kampanye ini sedang dilakukan ataupun juga kondisi masa kampanye masih akan berjalan hingga 2 minggu ke depan kalau tidak salah. Kalau kita lihat juga ada beberapa kasus misalnya masih beraninya para calon kepala daerah ini melakukan atau mendatangkan massa dengan dangdutan misalnya. Ini juga masih hal klaster-klaster baru seperti ini memang harus diperhitungkan banget. Jangan sampai justru dengan keinginannya menjadikan kotanya untuk lebih maju lagi, tapi justru klaster-klaster baru karena menghimpun massa yang cukup banyak banget. Hati-hati Medi, ini tinggal 2 minggu lagi, setidaknya memang digempurnya terakhir nih, 2 minggu terakhir sampai pada sebelum masa tenang yang akan diambil sekitar tanggal 5 Desember mendatang. Nah, hati-hati apakah juga nanti malah membuat banyak keramaian ataupun misalnya kerumunan di saat memang akan mengejar 2 minggu terakhir sebelum masa tenang. Jangan kemana-mana pemirsa, masih berkaitan dengan tema yang sama, kami akan bahasnya lebih lanjut, masih bersama kami hingga akhir acara tentunya di Suara Parlemen. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera menambahkan bahwa penyelenggara pemilu pusat harus memastikan seluruh pihak yang bertugas dalam Pilkada serentak 2020 benar-benar memahami dan siap dalam menggunakan aplikasi Sirekap, termasuk antisipasi terhadap kemungkinan terburuk mengingat Pilkada serentak 2020 diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19. KPU dan Bawaslu harus mampu memaksimalkan kinerja dalam upaya penegakan protokol kesehatan dalam Pilkada serentak. Sehingga penyelenggara protokol kesehatan dalam Pilkada serentak hingga tanggal 5 Desember
penularan COVID-19 dapat diminimalisir atau dicegah secara maksimal. DPR RI mendorong KPU dan Bawaslu meminta calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah untuk memprioritaskan kampanye dilakukan secara daring serta memastikan apabila terdapat kegiatan kampanye konvensional atau tatap muka agar dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dengan pertemuan atau kegiatan dalam jumlah massa yang terbatas. Itu harapan kita semua, kalaupun juga misalnya memang bisa menutup 2 minggu terakhir sebelum masuk masa tenang, setidaknya juga para calon yang akan mengikuti pilkada serentak ini benar-benar mengikuti peraturan yang sudah dibuat. Baik itu juga kampanye secara daring, kalaupun juga ada tatap muka, kegiatan yang berkaitan dengan ada tatap muka, benar-benar harus mengedepankan protokol kesehatan karena ini menyangkut masyarakat Indonesia. Ya, menggunakan daring ini ada hal yang paling efektif, mungkin dengan sosial media, tapi bukan memberikan black campaign atau kampanye hitam dalam melaksanakan kampanye menjelang hari tenang tanggal 5 Desember. Misalnya ini menjadi hal yang sangat penting sekali untuk menghindari klaster-klaster baru pada saat misalnya masa pilkada serentak 2020 ini. Ya, semoga berjalan dengan lancar, tidak menjadi sebuah klaster baru, dan setidaknya juga menghadirkan pemimpin harapan negeri ini. Dan dengan demikian Suara Parlemen edisi pada pagi hari telah usai pemirsa. Saya Yusri Hayanti. Saya Medi Nugroho. Tentunya bersama rekan-rekan yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.